Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketika membuat sebuah website, biasanya kita itu pengen website kita itu bereaksi ketika ada event yang terjadi pada website gitu ya, atau di browser ya. Misalnya ada event untuk klik mouse atau buttonnya itu diklik gitu ya. Nah, kita pengennya website kita bereaksi seperti itu ya. Nah, bagaimana melakukan hal tersebut di dalam Vue.js? Nah, caranya cukup mudah ya, atau cukup simple atau sederhana. Kita bisa buat contoh dengan button misalnya seperti ini ya. Nah, button ini kan bisa punya sebuah event gitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk ubah nilai dari read count ini ya. Jadi misalnya nanti kita tambahkan nilai read count-nya, kemudian kita kurangin nilai read count-nya seperti itu. Mungkin di sini kita bisa tulis increase count seperti ini atau read count gitu ya. Jadi biar jelas aja. Oke, kemudian di sini kita bisa gunakan directive ya. Ini disebutnya directive, biasanya itu diawali dengan v main gitu ya. Jadi ini adalah namanya view directive atau directive yang ada di dalam Vue.js. Nah, v kemudian on seperti ini ya. Jadi on kemudian ada titik 2 klik. Jadi ketika diklik itu kita mau actionnya ngapain gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung set. Jadi read count seperti ini, kita tambahkan plus. Jadi ini seperti JavaScript biasa ya. Jadi kita lakukan increment aja di sini. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Oke, kita refresh di sini. Oke, mungkin kita buat satu line break ya di sini. Kita coba. Oke. Nah, kita sudah punya seperti ini. Kemudian kalau kita klik di sini, maka dia akan bertambah ya. Nah, di sini dia akan bertambah terus, read-nya ini akan bertambah. Nah, bagaimana untuk decrease ya? Jadi kalau decrease ya kurang lebih sama aja, cuma di sini kita gunakan decrementing ya. Jadi seperti ini, decrease read count. Coba kita. Oke, mungkin kita buat satu div gitu ya. Oke, nah mungkin seperti ini. Kalau increase kita tambahkan, kalau decrease kita kurangi seperti ini ya. Jadi nilainya seperti ini. Akan dinamis ketika ada perubahan atau ada event di sini. Mouse click ya, v on click ini dia akan berubah. Nah, kemudian misalnya bagaimana caranya untuk mengubah di sini ya. Judulnya kita ubah misalnya seperti itu. Nah, di sini kita akan coba dengan hal lain ya. Jadi kalau di sini kita pakai button, sebenarnya on click ini nggak hanya bisa digunakan di button, jadi di elemen apapun dia juga bisa. Misal di sini kita akan gunakan div aja, kemudian di sini ada change title atau article title seperti ini ya. Jadi kemudian kita akan buat fungsinya. Nah, di sini kita punya div ya, oke. Dan di sini kita bisa gunakan v on click sama dengan title sama dengan judul lainnya misalnya. Oke, kita buat seperti ini, kita simpan. Oke, kita lihat di sini ada yang nggak benar. Oke, v on click title sama dengan judul lainnya. Oke, mungkin kita coba. Oke, nggak keluar ya. V on click. Oke, sepertinya ada yang salah di sini ya. V on click. Oke, harusnya di sini kita juga tambahkan petik seperti ini ya. Ini adalah string seperti ini. Kita coba simpan, lalu kita klik di sini. Maka di sini dia berubah judul lainnya seperti itu ya. Oke, kita coba refresh lagi. Kalau kita klik di sini akan berubah judul lainnya. Oke, kemudian ada cara lain untuk menulis v-on ini atau lebih singkatnya. Jadi biar nggak nulis v-on, itu bisa kita gunakan simbol add seperti ini ya. Jadi add klik, add apapun nanti yang pakai v-on bisa digunakan add ini. Kita coba refresh dan di sini kita coba klik lagi dan di sini hasilnya sama ya, dia berhasil berubah. Nah, mungkin kalau ini fungsinya hanya untuk mengubah title atau fungsi yang sederhana, oke lah ya kita tulis di sini. Nah, tapi kalau misalnya nanti
fungsinya agak rumit atau lebih kompleks lagi dari ini, gimana sih cara handle-nya? Nah, cara handle-nya itu bisa kita buat dengan nama atau kita tangani dengan sebuah metode. Nah, metode itu kita tulis di dalam sini ya, di create app ini. Oke, kemudian di sini kita akan buat fungsi yang namanya methods. Kemudian di sini kita akan tulis metode yang akan kita buat. Misalnya di sini change article title seperti ini ya. Lalu kita buat fungsinya seperti ini. Nah, kalau kita coba seperti ini untuk ganti judul lainnya, lalu bagaimana cara memanggilnya di sini? Nah, cara memanggilnya itu sama aja ya. Jadi reference aja. Jadi tadi change article title seperti ini. Jadi nggak perlu ini ya. Cukup reference-nya aja. Jadi nggak perlu di-invoke. Cukup seperti ini. Itu harusnya bisa. Dan kalau kita klik di sini, oke, dia nggak berubah ya. Jadi dia nggak berubah. Atau kalau kita coba cek di sini, dia harusnya adalah gunain this ya. Jadi di sini kita gunakan this title. Jadi di sini mereferensikan komponen ini ya. Jadi dia adalah komponen ini. Nah, dengan this kita bisa akses title, author, read count dan lainnya. Oke, dengan di sini kita bisa akses title seperti ini dan kita coba lagi dan di sini dia berubah. Ini adalah cara untuk mengubah lewat metode seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita pengen ngubahnya itu, misal nanti bayangkan aja kita punya inputan atau apapun ya. Nah, sementara ini kita nggak pakai inputan tapi kita pakai sebuah setter ya, kayak setter gitu ya. Jadi kita set di sini nilainya misalnya judul yang lain, misal seperti ini. Nah, di sini pada metode ini harusnya kita juga menerima parameter tersebut ya. Jadi kita terima dengan nama title misalnya, karena di sini kita case-nya adalah title ya. Jadi kita terima dengan title. Nah, di sini this title sama dengan title seperti ini. Ya, sebenarnya ini bisa aja kita ganti dengan apapun ya untuk namanya. Entah X, Y, Z atau apapun. Cuman ya sekarang case kita adalah title. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi di sini kita butuh title. Ya biar gampang aja kita beri namanya title ya. Dan di sini parameternya juga bisa lebih dari satu gitu ya. Jadi seperti biasa aja, seperti fungsi biasanya. Nah, kalau dengan parameter seperti ini, panggilnya seperti ini ya, dengan kurung kemudian diikuti argumennya di sini atau dalamnya di sini dikasih argumen. Oke, kalau kita coba refresh di sini dan kita klik di sini, oke, judul yang lain. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah belajar tentang methods dan event ya, klik event ya di sini. Nah, berikutnya kita akan coba pelajari tentang kondisional ya. Jadi kita akan belajar tentang direktif untuk menghandle kondisional pada Vue.js. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.